Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang sebelum kita mulai pelajaran di kelas 4 hari ini, saya minta Mbak Azza untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita ada yang tidak masuk hari ini. Oh, tidak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita biar tetap semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1, tentang indahnya kebersamaan, dan subtemanya adalah keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran pertama. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita mempelajari, yaitu setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok, gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah wawancara, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dan yang terakhir, setelah eksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Nah, ini ada pakaian adat dari manakah, anak-anak? Oh, dari Bali. Betul, tepatnya dari Provinsi Bali. Terus ada nama rubah adat Bali itu apa, anak-anak? Rumah adatnya apa? Rumah adatnya Gapura Candi Bentang. Betul. Terus ada lagi, apakah makanan khas Bali? Ada yang tahu? Oh, ayam betutu. Betul. Ada lagi bendu dan serobotan dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari, pada hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Anak-anak, ada
berapa macam suku bangsa? Ada suku apa saja? Ada suku Bali, ada suku Jawa, ada suku Minang. Nah, untuk tugas pertama, kalian tanyakan kepada orang tuamu tentang suku-suku yang ada di lingkungan sekitarmu dengan menuliskan di buku catatan kalian. Begitu ya, anak-anak? Ya. Nah, sekarang saya minta Mbak bisa untuk membacakan itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam bahasa dan budaya, namun tetap dalam keluarga. Negara Republik Indonesia mensyukurinya. Nah, kita di dalam bangsa Indonesia terdapat banyak keragaman suku. Kita harus mensyukuri tentang keragaman tersebut. Nah, sekarang di mana kita dapat temui keragaman suku dan budaya? Contohnya kalau di setiap Agustusan kita selalu mempelajari memperingati itu di mana? Oh ya, pawai budaya atau karnaval. Nah, sekarang di layar kita akan saya ditampilkan bacaannya ya, yang berjudul Pawai Budaya. Saya minta Mbak Anjani untuk membacakan yang pertama. Budaya sangat menarik bagi warga kampung ini mereka bukan sekali untuk Sudah? Oh, sudah. Yang kedua, saya minta Mbak Alena untuk membacakan. Barisan pawai laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Iya, terima kasih. Untuk yang ketiga, saya minta siapa? Rani, bacakan yang ketiga, Rani. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, kenceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Iya, terima kasih. Terus yang keempat dan kelima, saya minta Mbak Bisa aja, Mbak Bisa, tolong dibacakan itu. Dari Toraja, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju
Rombongan Raja Mumbul mereka Papompang. namanya alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angin unik dan bentuknya inilah bunyinya budaya saja sangat menarik untuk dipelajari. Terus dilanjut. Teman-teman senang melihat pawai budaya, selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan diamati Putin kebudayaan Indonesia memang sangat beragam dan Mengagumkan. Nah, itu tadi adalah cerita atau wacana tentang pawai budaya yang ada di Indonesia. Berapa paragraf dari wacana tersebut? Ada berapa? Oh, ada 5. Betul. Ada 5. Ada 5. Berarti yang pertama tadi yaitu paragraf yang pertama. Yang dibaca yang kedua tadi, yang baca siapa? Yang baca bisa Alena. Ya, Alena. Itu paragraf yang kedua. Terus yang ketiga yang dibaca siapa yang ketiga tadi? Anjani. Oh, Rani. Rani berarti itu yang paragraf ketiga. Terus yang dibaca sama Bisa tadi membaca paragraf yang keempat dan yang ke sekarang kita menuju ke paragraf. Apa arti dari paragraf? Coba saya minta ke Mbak Azza untuk membacakan arti dari paragraf. Paragraf. Arti dari paragraf. Dibaca. Halo. Oh, ke Anjani aja. Ya, itu adalah arti dari paragraf. Terus yang kedua, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, sekarang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba Mbak Alena untuk membaca gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa betul, itu adalah gagasan pokok. Untuk gagasan pendukung, coba Mbak Iva dibaca gagasan pendukung. Ya, betul. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok.
Nah, letak gagasan pokok itu berada bisa di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, untuk menentukan gagasan pokok, Mbak Lena, cara membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf tersebut. iya, betul. Nah, sekarang coba cermati paragraf pertama. Di situ ada bacaan pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Dan sampai terakhir. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Betul. Nah, sekarang untuk mengisi tugas kalian mengisinya di Google Form ya. Oh ya. Mulai dari paragraf 2 sampai paragraf 5. Nah, sekarang budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Untuk tugas selanjutnya, lakukan wawancara dengan teman sekelasmu lewat telepon, SMS, atau WA, dan lengkapi tabel berikut. Contohnya, nomor 1 adalah Siti, asal daerahnya adalah Padang. Ciri khas daerahnya apa? Rendang dan rumah gadang. Nanti untuk mengerjakan ini juga lewat Google Form. Ya. Nah, sekarang Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib untuk mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Nah, sekarang selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga akan kaya jenis alat-alat musik. Contohnya, ada apa, Mbak Bisa? Ada apa itu? Ada kecapi. Ada kecapi dari mana asalnya? Dari Jawa Barat. Dan cara mainnya dipetik. Terus ada lagi saluang dari Sumatera Barat, dan cara mainnya di tiup. Terus ada satu lagi, apa itu? Tifa, asalnya dari Papua, dan dimainkannya dengan cara dipukul. Betul. Nah, sekarang untuk tugas yang ketiga, yaitu tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asalnya dari mana, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi. Ada contohnya suling, daerah asalnya Jawa Barat. Cara memainkannya, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, tugas ini juga dikerjakan di Google Form ya. Terus tugas yang keempat, yaitu mengamati benda yang di sekitar kita yang menimbulkan sumber bunyi. Contohnya
ada peluit. Peluit menghasilkan bunyinya yaitu dengan ditiup sehingga terjadi menghasilkan bunyi. Nah, sekarang apa itu bunyi? Coba Mbak Rani baca arti dari bunyi. Mbak Rani. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan bunyi di udara. Sudah, ya. Terus saya minta Mbak Iva, apa itu bunyi? Mbak Iva, bunyi apa sumber bunyi? Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi di sumber. Betul. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Sekarang bagaimana bunyi merambat? Mbak Alena. Bagaimana merambat? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ya, betul. Nah, sekarang apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Keragaman suku dan alat musik Indonesia. Yang kedua, dan yang ketiga, bunyi. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya minta Mbak Aza untuk memimpin doa lagi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mbak doa. Ya, terima kasih. Setelah hari ini Pak Bayu mengakhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.